Trendingnya cover lagu Aisyah istri Rasulullah yang dipopulerkan bintang muda Syakir Daulay rupanya mengundang polemik. Pasca viralnya lagu bernuansa religius itu, sang penyanyi Syakir dihadapkan dengan somasi oleh pihak label tempatnya bernaung. Syakir dianggap telah melanggar perjanjian kontrak serta mencemarkan nama baik label. Benarkah pihak label akan segera melaporkan Syakir Daulay ke pihak berwajib? Awalnya dibantu oleh pihak label, kini Syakir Daulay justru berbalik. Nama melejit seiring dengan trendingnya lagu Aisyah istri Rasulullah. Benarkah Syakir justru berharap kontrak kerjasamanya dengan pihak label dibatalkan? Kontrak sudah berjalan, namun sayang kesepakatan yang terjalin koyak di tengah jalan. Syakir pun dituding telah mengingkari kontrak yang telah ditandatangani. Lantas, apa tanggapan dari empat sekawan yang menjadi saksi saat Syakir menandatangani kontrak dengan pihak label? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Trendingnya lagu Aisyah istri Rasulullah yang dinyanyikan Syakir Daulay mendatangkan polemik yang tak disangka-sangka. Ya, di balik kesuksesan lagu yang diminati banyak kalangan itu, terselip sebuah perselisihan antara Syakir dan pihak label. Pihak label menuding Syakir Daulay yang telah menjual akun YouTube-nya ke pihak label dengan harga 200 juta rupiah menjadi berulah setelah video covernya trending hingga beberapa waktu. Saya ingin menyampaikan bahwa Syakir dengan klien saya dalam hal ini Proaktif Group ya. Jadi mempunyai ikatan hukum, hubungan hukum yaitu pembelian akun YouTube, channel YouTube Syakir Daulay plus dengan kontrak kerja dalam hal untuk pengisian konten-konten akun YouTube itu sendiri. Ini kontraknya itu terjadi pada bulan Februari ya. Awal mulanya itu tidak ada masalah, masih datar-datar saja. Biasalah berjalan seperti biasa dan normal. Lalu kemudian ini menjadi heboh ketika lagu Aisyah cukup menjadi top trending ya. Ketika itu menjadi top trending, barulah kemudian saudara Syakir ini mulai berulah seolah-olah ingin membatalkan kontrak antara dia dengan klien kami secara sepihak. Dia dengan alasan bahwa kontak telepon dan data-datanya dia itu ada di email yang terdaftar di akun YouTube itu sendiri. Oleh karena itu kan dia meminta kepada pihak manajemen, tolong berikan password supaya password email saya supaya saya bisa buka email saya karena berhubung semua data ada di situ gitu loh. Ya atas itikat baik dan saling percaya pihak manajemen itu memberikan password. Ya taunya rekening manajemen yang sudah terdaftar di akun Google AdSense itu diganti sama dia dengan rekening pribadinya dia. Nah kalau untuk itu sebenarnya kita lagi perbincangkan, ada sedikit permasalahan aja, ada sedikit persengketaan yang belum selesai dan Syakir juga
udah lagi bikin channel baru juga sih. Jadi ya sudah, kalau itu udah menjadi hak pengelola ya sudah, toh kalau nanti balik juga ya sudah gitu. Jadi Syakir nggak mempermasalahkan, yang penting buat Syakir berkarya aja, nggak mau cari masalah lah. Semoga ada cepet titik jalan keluarnya. Setelah mengganti nomor rekening, Syakir juga diduga telah melakukan tindakan pencemaran nama baik dengan mengaku akun YouTube-nya telah dibajak. Tudingan bajakan yang ditulis Syakir di media sosial seolah dituduhkan kepada pihak label yang sejak Februari 2020 lalu mengelola akun YouTube-nya. Syakir juga diduga telah melakukan tindakan wan prestasi, yakni mengingkari kontrak yang telah disepakati bersama label. Lantaran belum ada itikat baik, pihak label pun telah melayangkan somasi agar Syakir meminta maaf dan klarifikasi terhitung sejak 30 April 2020. Diberi waktu 3 kali 24 jam. Benarkah hari ini pihak label akan melaporkan Syakir ke pihak berwajib apabila tak ada tanggapan? Itulah masalahnya, kenapa kemudian kita mensomasi saudara Syakir itu. Tapi sebelum somasi, jauh kita sudah buka ruang lah untuk berdiskusi lah bagaimana supaya bernegosiasi menyelesaikan masalah ini. Ya akan tetapi ya buntu, karena yang saya lihat itu tawaran-tawaran dari pihak Syakir itu ada tawaran-tawaran yang nggak masuk akal, ya dengan tujuan supaya kontrak ini tidak berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu gitu kan, sejak ya masalah ini yang seharusnya itu kan, itu dia harus take vokal untuk mengisi konten-konten dan sebagainya macam gitu kan, tapi kan itu tidak dilakukan. Nah itulah salah satu masalah yang kita bilang dia sudah mengingkari kontrak atau wan prestasi, dia tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan kesepakatan sampai hari ini. Saat lagu Pintu Ambunan itu naik, ditayangkan di akun YouTube, itu langsung dia memposting di status Instagramnya dia bahwa yang intinya bahwa seolah-olah bahwa akun YouTube-nya dia itu dibajak oleh klien saya. Seolah-olah bahwa tidak ada jual beli lah, akun YouTube itu masih dalam penguasaannya dia, kemudian tiba-tiba dibajak, kemudian diuploadlah lagu Ampunan itu sendiri. Nah itulah yang kemudian kita keberatan sampai kita melayangkan surat somasi kepada Syakir Daulay terhitung tanggal 30 April 2020. Dan kita beri kesempatan dalam waktu 3 hari untuk dia meminta maaf dan mengklarifikasi kaitan dengan masalah status Instagramnya dia itu. Ya jika tidak, ya kita akan berhadapan di di lembaga hukum. Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Ancamannya itu 6 tahun dan denda maksimum 1 miliar rupiah. Ibarat kacang lupa kulit, benarkah Syakir berniat meninggalkan label usai karirnya perlahan menanjak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Ibarat peribahasa kacang lupa kulit. Banyak manusia yang lupa asal muasal ketika sudah mendapatkan keinginannya. Pihak label membongkar awal mula ketika Syakir mendatangi pihak label untuk meminta kerjasama. Sempat ditolak, pada akhirnya Syakir diterima dengan alasan tertentu. Namun, sayang sungguh disayangkan. Usai lagunya trending, juga namanya makin dikenal, Syakir pun berubah. Secara corporate kita melihat sebenarnya channel yang dimiliki oleh Syakir meskipun dengan subscriber yang menurut kita lumayan banyak, tapi kita menyebutnya sebagai sebuah channel
dengan subscriber tidur. Secara bisnis tidak jalan. Dia itu sudah melakukan kontrak, project, kerjasama itu dengan perusahaan lain. Nah, cuman ya katanya dia bahwa tidak eksklusif, artinya dia masih bisa bebas kemana-mana, kan gitu. Nah, saat dia datang menghubung klien kami itu berkali-kali dia tawar, dan kita dari pihak manajemen sudah melakukan meeting berkali-kali untuk membahas ini layak atau tidak gitu kan, punya potensi untuk punya penghasilan besar atau tidak. Manajemen itu nolak, tapi atas kebijakan Pak Direktur utamanya sendiri gitu kan, atas dasar ya rasa iba ingin mengembangkan membesarkan dia karena dia kan punya potensi dan sebagainya macam gitu kan, dan dia berharap bahwa di tangannya dia anak ini akan menjadi besar gitu kan. Akhirnya ya bismillah gitu kan, kontrak itu dibuat. Bahwa sekarang kemudian sudah menjadi besar, kemudian ada di atas, ya itu sebenarnya kan ada prosesnya, nggak ujuk-ujuk juga kan, semua kan ada prosesnya. Pemirsa Intens Investigasi, kanal YouTube Syakir Daulay kini kian dikenal masyarakat luas. Tapi benarkah hal itu membuat Syakir menyesal telah menjual kepada label tempatnya bernaung? Menurut pihak label, Syakir bahkan meminta kepada pihak label untuk mengganti nama akun YouTube, juga menghapus sejumlah konten yang sudah diunggah di kanal berbagi video. Lantas, apa tanggapan pihak label atas permintaan Syakir tersebut? Akun yang lama mungkin akan dipegang oleh manajemen, dan akun yang sekarang Syakir pegang pribadi, gitu aja sih. Tapi hubungan kita masih baik kok. Kontennya lebih ke hiburan sih, ketemu dengan teman-teman artis, terus hiburan, menghibur mereka, kita ketawa-tawa, tapi di situ nanti ada pesan-pesannya juga gitulah. Terus musik juga kita mau upload di situ, semuanya lah, yang penting seru, yang penting gimana bisa ngasih hiburan yang bermanfaat juga buat orang. Nah, lain dari itu yang nggak masuk akal aja gitu ya. Contohnya tadi itu dia meminta supaya nama akun channelnya itu diganti, tidak Syakir Daulay. Jadi biar dia bisa buat channel baru namanya Syakir Daulay kan gitu. Kemudian konten-kontennya itu diminta dihapus, kecuali konten lagu Aisyah dan setelahnya itu yang boleh ada. Yang sebelumnya itu minta dihapus. Lalu kita itu belinya apa dengan angka 200 juta itu? Yang kita beli 200 juta itu adalah semuanya gitu loh, termasuk karya-karya dia itu yang harus dia isi lagi selama kontrak itu berjalan gitu kan. Kan dari awal sudah tahu kesepakatannya seperti apa. Mbok yo, kalau orang Jawa tuh mbok yo, ya jangan begitulah. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu gitu loh. Maksudnya silahkan diklarifikasi karena Syakir masih terikat komitmen sama kita. Etikanya kurang bagus. Syakir dan pihak label kini berkonflik. Lantas seperti apa kesaksian dari 4 sekawan yang mengenalkan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya hanya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Dihadapkan dengan permasalahan hukum di usia 18 tahun, memang bukan salah satu impian yang diharap-harapkan Syakir Daulay. Namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Padahal karir aktor serta penyanyi muda itu sedang berada di jalan kesuksesan. Jalin kerjasama dengan pihak label sejak awal Februari 2020 lalu. Kini Syakir diduga mengingkari kontrak yang telah dibuat bersama. Ketika ada perjanjian kita sudah tanda tangani tentang pengalihan pengelolaan akun, sebenarnya kan secara ini haknya kita juga sebenarnya. Tapi toh kemarin juga secara komunikasi kita udah sampaikan bahwa ya nggak apa-apa kalau mau dikelola bersama. Tapi ya kita tetap mengacu pada perjanjian. Tapi kemudian akun itu sempat
ya bahasanya dalam ini diutak-utik lah. Ya akhirnya kita ambil alih lagi karena bukan seperti itu perjanjiannya. Solusi yang udah kita tawarkan itu sebenarnya itu sudah memberikan titik terang gitu loh. Cuman ya memang ada akal bulus, ada niat yang tidak baik lah untuk menjalankan kontrak ini. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa saudara Syakir Daulay itu dia punya masalah itu dengan pihak lain. Ketika ini akan dilanjutkan, maka dia akan mendapatkan tuntutan hukum dari pihak lain. Kalau kita dengan pihak-pihak yang ada hubungan dengan Syakir, ya perusahaan X misalnya, saya pikir kita tidak ada masalah dengan mereka lah gitu loh. Malah justru ini yang kita lihat bahwa seolah-olah dia ini ingin mengadu domba antara kita Proaktif Group itu dengan pihak lain gitu loh. Ya karena memang dari awal dia itu tidak ada itikat baik, tidak ada kejujuran gitu loh dalam dia mau melakukan kerjasama dengan pihak Proaktif Group. Pemirsa Intens Investigasi, suara merdu Syakir Daulay rupanya menjadi daya tarik tersendiri bagi Dery Sudarisman 4 sekawan. Ingin membantu aktor muda tersebut, Dery lantas mengenalkan Syakir pada pihak label dengan maksud mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi saksi saat penandatanganan kontrak, apa kata Dery soal sosok Syakir? Benarkah Dery menyesal telah mengenalkan Syakir ke pihak label? Iya, memang awalnya saya yang mengenalkan Syakir ke Pak Adi karena kebetulan Syakir satu produksi sama saya dan saya lihat dia punya kemampuan, anak muda yang bisa bersolawat, bisa ngaji, bisa acting, bisa nyanyi. Jadi saya tanya, Syakir sudah punya single belum? Dia bilang belum. Ya akhirnya karena saya kenal dengan Pak Adi selaku owner dari Proaktif, saya kenalkan ke Pak Adi. Ya karena kebetulan saya yang mengenalkan Syakir ke Pak Adi, kemudian mereka ada kerjasama, ya apa salahnya saya membantu keduanya untuk menjadi saksi perjanjian kontrak itu. Kalau dikatakan seperti istilah kacang lupa sama kulitnya sih, ya saya sih berharapnya seperti itulah, karena Syakir kan orang yang paham tentang agama, dia juga paham tentang adab, etika, pergaulan, menghormati kebaikan orang lain. Kalaupun ada persoalan atau ada masalah, toh segala sesuatu itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah. Kalau dikatakan saya menyesal mengenalkan Syakir ke Proaktif, saya rasa enggak, karena niat baik saya adalah mempertemukan kedua belah pihak, yang satu punya kemampuan, yang satu mampu untuk mengekspor. Jadi kalau dua-duanya bekerja sama akan menghasilkan sesuatu yang paling baik. Posisi saya kan cuma sebagai saksi. Jadi kalau ada pengantin, kemudian ada saksi, begitu ijab kabul, lalu pengantin itu membina rumah tangga, dan di dalam sebuah rumah tangga itu ada perselingkuhan atau ada persoalan, itu bukan urusan saya lagi, saya cuma menyaksikan saja, itu urusan keluarga mereka sendiri. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.